Aktris cantik Natasha Wilona baru-baru ini membuat langkah hukum yang mengejutkan. Ia secara resmi melaporkan sebuah produsen kosmetik ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta, tindak pidana penipuan, dan tindak pidana pencucian uang. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kasubit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Askar Sodik, laporan ini dilayangkan oleh Natasha Wilona setelah ia mendapati bahwa foto dan wajahnya masih digunakan pada kemasan produk kosmetik tersebut tanpa seizin dirinya. Padahal kontrak kerjasama antara Natasha Wilona dengan produsen kosmetik itu telah berakhir pada tahun 2022. Tindakan produsen kosmetik yang tetap menggunakan citra Natasha Wilona tanpa izin dianggap sangat merugikan dirinya, baik dari segi material maupun reputasi. Sebagai seorang publik figur dengan integritas tinggi, Wilona merasa penting untuk mengambil langkah tegas guna melindungi hak-haknya. Kak, ada apa kak hari ini? Dalam rangka apa kak? Agendanya apa kak? Terus ini biarin tadi Kak. sama gue. Kak Wilona. Dalam rangka apa kak? Dalam rangka apa kak Wilo kak? Sedikit aja kak. Melaporkan atau apa kak? Konsultasi kak atau? Betul, jadi saya sampaikan benar ya, Polda Metro Jaya telah menerima laporan pengaduan dari masyarakat atas nama saudari NW ya. Saudari NW itu pada hari Kamis tanggal 19 Desember tahun 2024 sekitar pukul 20.38 ya. Yang bersangkutan saudari NW ini datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Apa permasalahan yang dilaporkan? Karena pelapor ini kan seorang public figure ya, seorang artis. Jadi pelapor membuat laporan polisi atas ada foto atau gambar dirinya yang digunakan pada kemasan produk kosmetik merek ya. Karena pelapor saudari NW ini secara kontrak perjanjian kerjasama dengan PT Indah Mitra Anugrah itu kontraknya sudah berakhir pada bulan Oktober 2020 Mas. Jadi yang bersangkutan ini melaporkan, bersangkutan ini melaporkan terkait pertama yang berkaitan dengan undang-undang hak cipta, tentang tindak pidana hak cipta Mas, dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, dan atau tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang Mas, tidak pidana pencucian uang. Dengan pelapor ini dalam proses penyelidikan datang melaporkan. Yang bersangkutan saudari NW ini sudah membuat somasi ya 2 kali kepada pihak terlapor ya, untuk menghentikan kegiatan tersebut, tetapi somasi 2 kali tersebut yang dilayangkan tidak ada tindak lanjutnya. Karena dalam hal ini pelapor saudari NW ini merasa dirugikan, yang bersangkutan membuat laporan datang ke Polda Metro Jaya. Saudari NW dalam laporan polisi dituangkan itu kerugian material sejumlah 56 miliar rupiah. Lokasi kejadian yang dilaporkan dalam laporan polisi adalah di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ada beberapa bukti yang disampaikan tadi malam, ada proses perjanjiannya, ada capture-capturannya juga, terus ada foto-foto yang bersangkutan juga sampai saat ini masih digunakan. Nanti akan kami update lagi ya Mas ya.
Selain kasus hukum yang tengah dihadapinya, nama Natasha Wilona juga kembali menjadi sorotan publik karena isu keluarga yang mengemuka baru-baru ini. Ia, sang ayah Didi Setiadi, secara tiba-tiba muncul di hadapan publik dengan membawa cerita penuh kesedihan dan air mata. Dalam pengakuannya, ia mengungkapkan kerinduan yang mendalam terhadap kedua putrinya, Claresta Frederica dan Natasha Wilona, yang sudah lebih dari 20 tahun tak ditemuinya. Didi Setiadi bahkan sempat berbagi kisah pilu tersebut dalam sebuah rekaman podcast bersama Denny Sumargo. Namun, keputusan mengejutkan datang dari pihak Denny Sumargo. Podcast yang seharusnya menjadi ruang curahan hati itu tidak ditayangkan. Alasannya, Denny Sumargo menginginkan agar masalah antara Wilona dan sang ayah dapat diselesaikan secara pribadi, tanpa harus menjadi konsumsi publik yang berpotensi memperumit situasi. Banyak yang mendukung langkah Denny Sumargo, menilai bahwa isu keluarga memang lebih baik diselesaikan secara internal demi menjaga privasi dan perasaan semua pihak yang terlibat. Jadi ya itu sebenarnya ya begitulah. Ada lah begitu ya. Ya ada ya. Jadi ada tapi saya mempertimbangkan kalau masalah podcast dengan Natasha, nyebut nama deh. Dengan beliau, bapaknya dan artis ini, saya mempertimbangkan kalau bisa lebih baik supaya diselesaikan secara private. Karena kalau dinaikkan, saya pikir ini isunya terlalu sensitif dan poinnya sebenarnya kan yang dicari adalah ketemu baiknya ya. Gue nggak mau terlalu ikut campur. Jadi saya kemarin udah bicara sama dua belah pihak dan sepertinya bapaknya akhirnya bisa ngerti. Kalau untuk podcast, kalau mereka mau, dua belah pihak boleh. Tapi kalau tidak mau, saran saya private aja. Karena itu kan urusan pribadi keluarga. Karena kalau misalnya diangkat ke publik, satu pihak bicara, lama-lama bukan baik, nggak bagus. Nah kalau gue pribadi, gue nggak mendukung hal itu. Gue berharap mereka bisa selesaikan di ranah private. Karena jangan sampai akhirnya gue jadi ngejadiin masalah orang itu goreng-gorengan dan kemudian gue malah bikin suasananya jadi tambah berantakan. Gue nggak mau ada di poin itu sih, karena podcast gue bukan tujuan buat itu. Podcast gue untuk membantu, mendamaikan, mencari solusi. Dua belah pihak both side boleh datang, tapi intinya mau kemana? Kalau cuma mau gontok-gontokan konten doang atau ngadu argumen, ya nggak kelar-kelar kan? Jadi paling nggak kalau sama-sama sudah bicara, harus ketemu titik tengah. Tapi kalau sudah bicara dua-dua tapi nggak ada titik tengah, saya stop tuh biasanya di situ tuh.